Oke, baik teman-teman, mari kita lanjutkan materi TOEFL kita ya. Dan hari ini kita akan menyelesaikan materi listening. Jadi kita akan rangkap listening part B dan juga listening part C, teman-teman. Nah, seperti yang kemarin kita pelajari ya, di listening nanti teman-teman akan dihadapkan dengan 50 pertanyaan yang terbagi ke dalam tiga bagian. Part A atau bagian pertama adalah short conversations yang kemarin kita sudah pelajari, kita juga latihan juga. Kemudian hari ini kita akan belajar di part B ya, long conversations atau dialog panjang, teman-teman. Dan juga part C sekaligus kita selesaikan hari ini namanya long talks atau dialog sorry, maksud saya monolog panjang seperti itu. Nah, teman-teman nanti hanya punya waktu 12 detik saja untuk menentukan apakah jawabannya A, B, C, atau D. Kalau 12 detik sudah lewat, maka soal akan otomatis pindah ke nomor berikutnya. Dan teman-teman nggak bisa back ya kalau di listening, teman-teman. Oke, dan audio hanya diputar satu kali. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, kita akan lanjut ke listening bagian kedua. Nah, listening bagian kedua ini mulainya nomor 31, teman-teman. Tapi selesainya tidak pasti ya, karena gini, di listening part B ini teman-teman akan diberikan dua percakapan antara dua orang, gitu ya. Nah, nanti setiap percakapan ini mereka nanti akan sahut-sahutan. Jadi si A nanti ngomong apa, dijawab oleh si B, dijawab oleh sama si A lagi, si B menjawab lagi, dan terus sampai percakapan mereka selesai. Nah, satu percakapan itu biasanya diikuti sekitar tiga, kalau nggak gitu empat, kalau nggak gitu lima. Nah, itu juga jumlahnya tidak pasti, teman-teman. Karena jumlahnya tidak pasti itu yang membuat selesainya listening part B ini tidak pasti nomor berapa, gitu ya. Nah, yang pasti tipsnya nanti adalah sebelum teman-teman mendengarkan percakapannya dimulai antar dua orang ini, teman-teman akan diberikan kisi-kisi ataupun bocoran sedikit gitu ya tentang scope atau topik yang akan eh, dibicarakan. Nah, ini nanti penting untuk teman-teman dengarkan atau pahami karena ini nanti yang akan membantu teman-teman mengerucutkan kosakata atau vocabularies yang teman-teman akan dapatkan atau dengarkan ketika mencermati audionya seperti itu. Jadi sekali lagi sebelum audionya dimulai mohon teman-teman sudah mulai konsentrasi atau fokus. Nah, kemudian ketika teman-teman mendengarkan, ketika menemukan kosakata yang nggak tahu artinya atau vocab yang sulit, lewati saja. Karena yang lebih penting adalah kelanjutan ceritanya atau keseluruhan ceritanya gitu teman-teman. Keseluruhan informasinya. Nah, kebiasaan yang eh, dilakukan oleh mungkin teman-teman atau kita ya yang mungkin belum pernah ambil program persiapan, kemudian ambil tes TOEFL. Nah, biasanya ketika nabrak satu vocab yang kita nggak tahu artinya itu biasanya stuck di situ. Yang mana itu kesalahan fatal karena kita justru akan kehilangan sisa ceritanya, teman-teman. Gitu ya. Jadi sekali lagi daripada teman-teman ketinggalan ceritanya, kalau nemu vocab yang nggak tahu artinya lewati saja. Nah, kemudian teman-teman juga harus fokus dengan informasi kecil ya atau details 5W1H, teman-teman. Misalkan di mana, kapan, berapa, bagaimana, mengapa, siapa, dan lain-lain. Nah, karena ya biasanya informasi-informasi kecil itulah yang akan jadi pertanyaan. Seperti itu. Nah, sebelum kita lanjut ke latihan soal, mungkin ada yang pengen teman-teman tanyakan dulu, boleh di-unmute ya. Silahkan teman-teman. Sepertinya everything is good ya. Sepertinya tidak ada pertanyaan. Oke, kalau gitu izin saya mute kembali supaya tidak ada suara bocor dan teman-teman bisa lebih konsentrasi untuk mengerjakan latihannya nanti. Dan sebelum saya mulai latihannya, saya ingin mengingatkan teman-teman untuk cara menjawabnya, teman-teman. Nah, jadi nanti cara menjawabnya teman-teman tidak mengirimkan jawaban per soal ya, tapi teman-teman nanti mengirimkan jawaban ketika 4 soal sudah terjawab atau jumlah soalnya sudah selesai semua ditanyakan. Nah, contohnya di nomor 31 sampai 34. Jadi nanti teman-teman mengirimkan jawabannya ketika 31 sudah ditulis tapi jangan di-enter dulu. 32 juga ditulis, jangan di-enter dulu. 33 jangan ditulis dulu, jangan di-enter dulu. 34 ditulis baru di-enter. Jadi nanti kemungkinan misalnya ya teman-teman jawabannya A, B, C, D baru di enter. C, D, A, A misalnya baru di enter dan lain-lain. Gitu ya. Karena kalau teman-teman kirimkan satu persatu akan kesulitan untuk apa melacaknya gitu teman-teman. Oke. Nah, seperti biasa mohon dicoba dulu ya, jangan takut salah teman-teman. Silahkan.
Now we will begin Part B with the first conversation. Questions 31 through 34. Listen as a man and woman discuss a haircut. Hi, Bob. Your hair looks nice. It's a bit shorter than usual, isn't it? A bit shorter? I don't think so. It's a lot shorter. When I look in the mirror, I don't even know who's looking back at me. So you got your hair cut, but you didn't get the haircut that you wanted. This is not even close to the haircut that I wanted. I asked to have my hair trimmed just a little bit, and the hairstylist really went to town. When I looked down at the floor, there were piles of hair, my hair, on the floor. I couldn't believe it. Well, what did you say to the hairstylist? What could I say? The hair was already cut off. I couldn't exactly say, please put it back on, although that's exactly what I did want to say. Well, at least your hair'll grow back soon. That's what everyone is saying to me. It'll grow back. It'll grow back. But it won't grow fast enough to make me happy. Maybe after you get used to it, you'll like it a bit more. Number 31. What seems to be true about Bob's haircut? Number 32. How does Bob seem to feel about his haircut? Number 33. What did Bob see on the floor? Number 34. What do people keep saying to Bob? Oke, waktunya sudah habis, teman-teman. Dan saya lihat teman-teman menjawab ACDC, 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 ACDB, DCD. ACDC. Oke, mari kita cek bareng, teman-teman. Kita dengarkan kembali dulu ya, supaya mudah untuk kita bahas. Silahkan, teman-teman. Hi, Bob. Your hair looks nice. It's a bit shorter than usual, isn't it? A bit shorter? I don't think so. It's a lot shorter. When I look in the mirror, I don't even know who's looking back at me. So you got your hair cut, but you didn't get the haircut that you wanted. This is not even close to the haircut that I wanted. I asked to have my hair trimmed just a little bit, and the hairstylist really went to town. When I looked down at the floor, there were piles of hair, my hair, on the floor. I couldn't believe it. Well, what did you say to the hairstylist? What could I say? The hair was already cut off. I couldn't exactly say, please put it back on, although that's exactly what I did want to say. Well, at least your hair'll grow back soon. That's what everyone is saying to me. It'll grow back. It'll grow back. But it won't grow fast enough to make me happy. Maybe after you get used to it, you'll like it a bit more. Nah, itu tadi ya, teman-teman. Jadi itu adalah sebuah percakapan yang membicarakan tentang sebuah potongan rambut. Nah, jadi si cewek itu nyapa Bob ya. Dia bilang, halo Bob, rambutmu terlihat bagus. Kayaknya agak pendekan sedikit ya daripada biasanya. Nah, kemudian Bob sedikit tidak senang ya. Dia bilang, teman-teman, sedikit lebih pendek. Saya rasa tidak demikian. Ini tuh jauh lebih pendek. Ketika saya melihat ke cermin, saya bahkan tidak mengenal siapa yang melihat balik ke arahku. Nah, kemudian si cewek bilang, walah, kamu tuh ternyata meminta rambutmu dipotong, tapi kamu tidak mendapatkan potongan rambut yang kamu mau. Nah, kemudian si cowok menjelaskan, ini tuh bahkan tidak mendekati potongan rambut yang saya mau. Nah, saya cuma meminta rambut saya itu dipangkas sedikit saja. Dan hairstylistnya itu benar-benar, nah ini idiom ya teman-teman, went to town atau go to town. Nah, jadi went to town ini artinya bukan beneran pergi ke kota. Went to town ini sih artinya kelepasan atau terlalu excited, terlalu mungkin karena baru diterima kerja atau gimana, akhirnya dia terlalu excited atau terlalu bersemangat, teman-teman. Ya, atau bisa
katanya bisa diganti menjadi menggila gitu ya. Jadi lepas kendali. Nah, ketika saya melihat ke bawah ke lantai, ada banyak sekali tumpukan rambut gitu ya, rambut saya di lantai. Nah, saya tidak bisa menerima itu. Saya tidak percaya itu gitu ya. Nah, kemudian si cewek bertanya, "Terus apa yang kamu katakan ke hairstylistnya?" Nah, si Bob menjelaskan, "Apa yang bisa saya katakan? Rambutnya lo udah dipotong. Nah, saya nggak bisa berkata, tolong kembalikan lagi rambut saya. Meskipun itulah yang sebenarnya saya ingin katakan." Nah, kemudian si cewek bilang, tenang aja, setidaknya rambutmu akan segera tumbuh lagi kok. Nah, Bob masih kesal, teman-teman. Dia bilang, itu yang orang-orang katakan terus-menerus padaku. Itu bakal tumbuh lagi, itu bakal tumbuh lagi. Namun, itu atau rambutku itu tidak akan tumbuh cukup cepat untuk membuatku senang. Nah, kemudian si cewek masih berusaha menghibur, teman-teman. Dia bilang, mungkin setelah kamu terbiasa dengan rambutmu, kamu akan sedikit menyukainya. Nah, sekarang kita jawab soal-soalnya ya. Number 31. What seems to be true about Bob's haircut? Nah, jadi apa yang nampak benar, apa yang kelihatan benar mengenai potongan rambutnya si Bob, teman-teman. Oh ya, sorry, saya lupa ya untuk setting chat private. Oke. Nah, jadi Bob tadi potong rambut ya, teman-teman, tapi dia tidak mendapatkan potongan rambut yang dia inginkan. Nah, jadi dia pengen hanya dipangkas sedikit aja, tapi hairstylistnya itu menggila tadi, akhirnya kependekan lah seperti itu. Nah, jadi jawabannya yang tepat adalah yang alpha ya. The haircut is unusually short. Jadi potongan rambut barunya si Bob itu sangatlah pendek. Lanjut ke number 32. Number 32. How does Bob seem to feel about his haircut? Nah, apa yang Bob rasakan mengenai potongan rambut barunya itu? Nah, dia sangat nggak suka ya, teman. Dia nggak puas dengan potongan rambutnya tadi. Karena kependekan tadi ya. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang Charlie, teman-teman. He dislikes it immensely. Jadi dia sangat tidak menyukainya. Lanjut ke number 32. Number 33. What did Bob see on the floor? 33 ya maksud saya teman-teman. Jadi apa yang Bob tadi lihat di lantai teman-teman. Nah tadi kan sudah disampaikan ya Bob apa? Ketika Bob melihat ke lantai ada banyak sekali tumpukan rambutnya si Bob ya. Nah jadi jawaban yang tepat adalah yang delta, piles of his hair atau tumpukan rambutnya seperti itu. Oke lanjut. Number 34. What do people keep saying to Bob? Nah, jadi apa yang orang terus-menerus katakan kepada Bob, teman-teman. Maksudnya untuk menghibur ya. Jadi tadi si cewek menghibur setidaknya rambutmu bakal tumbuh lagi kok. Nah, terus Bob bilang, "That's what everyone is saying to me." Itu yang orang terus-menerus katakan padaku. It will grow back, it will grow back. Jadi yang orang terus-menerus katakan pada Bob itu adalah it will grow back, teman-teman. Bahwa rambutnya itu akan segera tumbuh lagi. Nah, jadi jawabannya yang tepat adalah yang Charlie ya, it will grow back seperti itu. Oke, lanjut ke audio berikutnya. Silahkan dicoba lagi, jangan takut salah, teman-teman. Silahkan. Questions 35 through 38. Listen to a conversation about a man's great-grandmother. I talked to my great-grandmother on the phone this morning. Your great-grandmother? Do you talk with her often? I try to call her at least once a week. She's a really wonderful woman, and she's over 85 years old. I enjoy talking to her because she's so understanding and because she gives me good advice. What advice did she have for you today? She told me to be careful because a big storm is coming. She said that a big storm is coming? Is she a weather forecaster? Not exactly. She says that she can feel it in her bones when a storm is coming. I know it sounds funny, but when she feels it in her bones that a storm is coming, she's usually right. That's not actually so funny. When people get older, the tissue around their joints can become stiff and swollen. Just before a storm, the air pressure often drops, and this drop in air pressure can cause additional pressure and pain in swollen joints. So when your great-grandmother tells you she thinks a storm is coming, she probably has some aching in her joints from the decreasing air pressure. Then I had better pay more attention to my great-grandmother's weather forecasts. Number 35. How often does the man usually talk to his great-grandmother?
Number 36. What did the man's great-grandmother tell him on the phone this morning? Number 37. Where does the man's great-grandmother say that she feels a storm coming? Number 38. What will the man probably do in the future? Oke, waktunya sudah habis, teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim di chat. Dan saya lihat ada jawaban BCAC, ada juga jawaban BCAC, BBCD, BCAC, BBAC. Oke, kita cek bersama. Kita dengarkan kembali dulu ya dengan skripnya supaya mudah untuk kita bahas, teman-teman. Silahkan. I talked to my great-grandmother on the phone this morning. Your great-grandmother? Do you talk with her often? I try to call her at least once a week. She's a really wonderful woman, and she's over 85 years old. I enjoy talking to her because she's so understanding and because she gives me good advice. What advice did she have for you today? She told me to be careful because a big storm is coming. She said that a big storm is coming? Is she a weather forecaster? Not exactly. She says that she can feel it in her bones when a storm is coming. I know it sounds funny, but when she feels it in her bones that a storm is coming, she's usually right. That's not actually so funny. When people get older, the tissue around their joints can become stiff and swollen. Just before a storm, the air pressure often drops, and this drop in air pressure can cause additional pressure and pain in swollen joints. So when your great-grandmother tells you she thinks a storm is coming, she probably has some aching in her joints from the decreasing air pressure. Then I had better pay more attention to my great-grandmother's weather forecasts. Nah, itu tadi ya, teman-teman, itu adalah sebuah percakapan mengenai nenek buyutnya si cowok. Jadi si cowok tadi bilang, saya tadi menelpon nenek buyutku tadi pagi. Nah, kemudian si cewek bilang, nenek buyutmu, apakah kamu atau seberapa sering kamu ngobrol dengan beliau gitu ya? Nah, kemudian si cowok bilang, saya berusaha menelpon beliau setidaknya sekali dalam seminggu. Nah, beliau ini merupakan seorang wanita yang sangat menakjubkan dan beliau sudah berumur di atas 85 tahun. Nah, saya itu suka ngobrol sama beliau karena beliau itu sangat nyambung dan juga beliau itu selalu memberiku nasihat yang bagus atau yang baik gitu ya. Nah, kemudian si cewek bertanya lagi, nasihat apa yang beliau berikan padamu tadi pagi? Nah, kemudian si cowok bilang, beliau memberitahuku supaya berhati-hati karena sebuah badai mau datang. Kemudian si cewek penasaran, teman-teman. Beliau berkata kalau badai mau datang, apakah beliau ini seorang peramal cuaca? Nah, si cowok menjelaskan, sebenarnya bukan. Nah, beliau itu berkata kalau beliau itu bisa merasakan di tulang-tulang beliau ketika badai itu mau datang. Nah, saya tahu memang kedengaran aneh. Namun ketika beliau merasa kan badai di tulang-tulangnya, kalau badai itu mau datang, beliau itu biasanya benar. Nah, kemudian si cewek ternyata punya penjelasan ilmiahnya. Di situ disebutkan, itu sebenarnya tidak aneh sama sekali. Jadi ketika orang beranjak tua, jaringan di sekitar persendian mereka itu bisa tegang dan bengkak. Nah, tepat sebelum badai, tekanan udara itu seringkali menurun. Dan penurunan dalam tekanan udara ini dapat menyebabkan tekanan tambahan dan rasa sakit di persendian yang bengkak. Jadi, ketika nenek buyutmu memberitahumu beliau itu merasa badai mau datang, nah kemungkinan beliau itu sedang merasakan rasa sakit pada persendian beliau karena tekanan udara yang menurun. Nah, kemudian si cowok akhirnya bilang, kalau gitu, saya sebaiknya lebih memperhatikan atau lebih mendengarkan atau lebih menganggap gitu ya, ramalan-ramalan cuaca dari nenek buyutku. Oke, sekarang kita jawab soal-soalnya, teman-teman. Number 35. How often does the man usually talk to his great-grandmother?
Nah, jadi seberapa sering si cowok itu biasanya ngobrol dengan nenek buyutnya? Nah, tadi disebutkan ya, once a week atau sekali dalam seminggu, teman-teman. Nah, berarti jawabannya adalah yang bravo, every week ya, setiap minggu. Seperti itu. Lanjut ke number 36. Number 36. What did the man's great-grandmother tell him on the phone this morning? Nah, jadi apa yang si nenek buyutnya si cowok beritahukan kepada si cowok tadi di telepon tadi pagi? Maksudnya ini pertanyaannya sama kayak pertanyaannya si cewek tadi yang menanyakan, eh, what advice did she have for you today? Jadi nasihat apa yang beliau berikan padamu tadi? Ya. Nah, tadi si cowok bilang, beliau memberitahuku supaya berhati-hati karena badai besar mau datang. Nah, jadi jawaban yang tepat teman-teman adalah yang bravo ya. That a storm was coming, bahwa sebuah badai itu mau datang, teman-teman. Oke, lanjut ke number 37. Number 37. Where does the man's great-grandmother say that she feels a storm coming? Nah, jadi di mana nenek buyutnya si cowok itu berkata kalau beliau itu merasakan badai mau datang. Nah, tadi dikatakan di tulang-tulang beliau ya, teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang alpha, in her bones. Seperti itu. Oke, lanjut ke number 38. Number 38. What will the man probably do in the future? Nah, jadi apa yang si cowok kemungkinan akan lakukan di masa mendatang, teman-teman? Nah, jadi si cowok ini maksudnya kembali ke pernyataan si cowok yang terakhir tadi ya, teman-teman. Dia bilang kalau apa I had better pay more attention to my great grandmother's weather forecast. Jadi saya sebaiknya lebih mendengarkan ramalan cuaca dari nenek buyutku. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang delta ya. Believe his great grandmother's predictions about the weather. Jadi mempercayai prediksi mengenai cuacanya nenek buyutnya. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah listening part B ya, teman-teman. Jadi part B itu seperti itu, teman-teman nanti akan mendengarkan ada 2 orang saut-sautan, yang mana kemudian diikuti oleh sekitar 4 pertanyaan. Bisa 3, bisa 5 ya, tapi umumnya 4, teman-teman. Seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke part C atau bagian terakhir di listening. Nah, part C ini sebenarnya tidak berbeda jauh dengan part B ya. Di part C nanti teman-teman akan diberikan 3, bukan conversation, tapi talks, teman-teman. 3 talks atau 3 pembicaraan yang dilakukan oleh 1 orang. Jadi nanti teman-teman akan mendengarkan 1 orang memberikan sebuah penjelasan panjang gitu ya. Makanya disebut monolog juga, teman-teman. Nah, tipsnya juga sama. Jadi sebelum teman-teman mendengarkan 1 orang ini berbicara nanti, teman-teman harus fokus, mulai fokus ya, karena teman-teman akan diberikan bocoran sedikit tentang topik, kalau nggak gitu coverage. Jadi apa yang akan dibicarakan, kalau nggak gitu siapa yang berbicara, kalau nggak gitu di mana yang berbicara, atau lain-lain. Intinya di sini nanti akan membantu teman-teman mengerucutkan vocab-vocab yang akan teman-teman dapatkan di audio tersebut atau di pembicaraan tersebut. Oke? Nah, tapi ketika teman-teman pun sudah dikasih bantuan di sini topik ya, dan teman-teman sudah merasa fokus, sudah menangkap topiknya ataupun coveragenya, tapi teman-teman menemukan vocab yang sulit, lewati saja. Oke, jadi kalau menemukan satu kata yang teman-teman nggak tahu artinya, lewati saja, karena yang lebih penting adalah informasi keseluruhan dari informasinya atau ceritanya, gitu ya. Bahkan kata yang kita nggak tahu artinya itu kadang bisa kita tebak dari kesatuan gagasan atau informasinya, teman-teman. Oke, tapi kalau kita sudah ketinggalan informasi sisanya ya sudah. Nanti untuk menjawab soal-soalnya pun kita harus pakai apa namanya ya, tebakan gitu. Jadi nebak asal gitu, teman-teman. Nah, kemudian yang terakhir teman-teman juga harus fokus dengan details ya 5W1H karena seringkali ini nanti yang akan ditanyakan. Nah, mari kita praktek latihan, teman-teman. Dicoba lagi sama nanti teman-teman kirimkan ketika 4 soal sudah terjawab ya. Jangan takut salah, dicoba dulu. Silahkan teman-teman. Now we will begin part C with the first talk. Questions 39 through 42. Listen to a talk by a tour guide in the Everglades National Park. Today we're going to be taking a tram tour through part of the Everglades National Park. Quite probably we'll be seeing a number of crocodiles sunning themselves by the side of the water or poking their heads up through the water. Needless to say, we will not be getting off the tram at any time until we leave the area because of the danger posed by the crocodiles. By the way, you've probably heard of the expression crying crocodile tears. It is common to say that someone is crying crocodile tears when he or she is pretending to be sad or full of regret.
Crocodiles always appear to have tears in their eyes, but they are not crying because of sadness or even pretended sadness. Instead, a crocodile uses its tear ducts to get rid of extra salt from its body. A crocodile does not sweat the same way that humans do and must get rid of extra salt through tears. So if you see a crying crocodile, do not think that it's feeling sad. It is basically sweating through its eyes. Look, over there on the right. There are two large crocodiles on the water's edge, right next to the fallen trees. You can get out your cameras and take pictures from here on the tram, but no, you cannot get off the tram to get any closer. Number 39. Where does this talk take place? Number 40. What does the expression crying crocodile tears mean when it is used to describe humans? Number 41. Why do crocodiles have tears in their eyes? Number 42. What does the tour guide recommend? Oke, waktunya habis, teman-teman. Dan saya lihat ada jawaban dari teman-teman CDCA, CCAD, DDCB ya maksud saya, maaf. CBDA ya betul. Kemudian ada CDCA, BCAC, ADBD. Oke, mari kita cek bersama. Kita dengarkan kembali dulu audionya ya. Silahkan teman-teman. Questions 39 through 42. Listen to a talk by a tour guide in the Everglades National Park. Today we're going to be taking a tram tour through part of the Everglades National Park. Quite probably we'll be seeing a number of crocodiles sunning themselves by the side of the water or poking their heads up through the water. Needless to say, we will not be getting off the tram at any time until we leave the area because of the danger posed by the crocodiles. By the way, you've probably heard of the expression crying crocodile tears. It is common to say that someone is crying crocodile tears when he or she is pretending to be sad or full of regret. Crocodiles always appear to have tears in their eyes, but they are not crying because of sadness or even pretended sadness. Instead, a crocodile uses its tear ducts to get rid of extra salt from its body. A crocodile does not sweat the same way that humans do and must get rid of extra salt through tears. So if you see a crying crocodile, do not think that it's feeling sad. It is basically sweating through its eyes. Look, over there on the right. There are two large crocodiles on the water's edge, right next to the fallen trees. You can get out your cameras and take pictures from here on the tram, but no, you cannot get off the tram to get any closer. Nah itu ya teman-teman, jadi itu adalah sebuah pembicaraan yang dilakukan oleh seorang pemandu wisata di Taman Nasional Everglades. Nah jadi dikatakan tadi ya, hari ini kita sedang melakukan perjalanan kunjungan gitu ya atau tour melalui daerah Taman Nasional Everglades. Nah, sangat mungkin kita akan melihat sejumlah buaya yang sedang menjemur diri di tepian air atau menjulurkan kepala mereka dari dalam air. Nah, tentu saja kita tidak boleh turun dari tram atau meninggalkan tram kapanpun sampai kita meninggalkan area ini. Karena bahaya yang dilakukan oleh buaya-buaya tersebut atau yang diberikan oleh buaya-buaya tersebut. Nah, ngomong-ngomong, kalian mungkin pernah mendengar ungkapan menangis mengeluarkan air mata buaya. Nah, sudah umum
atau sudah menjadi hal yang umum atau sudah khalayak umum gitu ya, untuk berkata kalau seseorang itu sedang menangis mengeluarkan air mata buaya ketika dia itu pura-pura sedih atau pura-pura menyesal. Nah, buaya itu memang selalu nampak ada air mata di mata mereka. Namun mereka itu sebenarnya tidak sedang menangis karena kesedihan atau bahkan kesedihan yang dibuat-buat. Namun seekor buaya itu menggunakan selaput air mata mereka untuk menyingkirkan kadar garam yang berlebihan dari dalam tubuhnya. Nah, seekor buaya itu tidak berkeringat sama halnya seperti manusia dan tetap harus mengeluarkan kadar garam yang berlian tadi ya atau keringatnya tadi melalui air mata. Nah, jadi jika kalian melihat seekor buaya itu sedang menangis, jangan berpikir bahwa buaya itu lagi sedih. Nah, buaya itu sebenarnya sedang berkeringat melalui matanya. Nah, coba lihat di sana di sebelah kanan, ada dua buaya besar di tepian air, tepat di sebelahnya pohon-pohon yang tumbang itu. Nah, kalian boleh mengeluarkan kamera kalian dan mengambil gambar dari sini di atas tram. Nah, tapi kalian nggak boleh turun meninggalkan tram untuk mendekat. Oke, sekarang kita jawab soal-soalnya, teman-teman. Number 39. Where does this talk take place? Nah, jadi di mana pembicaraan tadi itu terjadi? Nah, jadi jelas ya teman-teman, tadi mereka itu sedang melakukan tour menggunakan tram ya atau kendaraan yang jendelanya itu kebuka gitu teman-teman, melalui Everglades. Jadi mereka ini sedang berada di tram. Jadi jawabannya adalah yang Charlie ya, on a tram. Nah, tram ini kalau di negara kita banyak sekali nama sebutannya teman-teman. Contohnya di daerah saya ada namanya kereta kelinci atau ada yang nyebutnya juga odong-odong. Nah, di tahun 2006 dulu saya pernah ke mana? Kuta ya kalau nggak salah itu ada namanya Komotra. Jadi kayak kendaraan kecil yang jendelanya itu terbuka. Jadi bentuknya pun juga macam-macam, ada yang bentuk kereta, ada yang bentuk bis kecil dan lain-lain seperti itu. Itu namanya tram ya. Lanjut ke nomor berikutnya, teman-teman. Number 40. What does the expression crying crocodile tears mean when it is used to describe humans? Nah, jadi apa makna dari ungkapan menangis mengeluarkan air mata buaya ketika dipakai untuk mendeskripsikan manusia? Nah, tadi dijelaskan ya, it is common that apa namanya? It is common to say that someone is crying crocodile tears when he or she is pretending to be sad or full of regret. Jadi sudah menjadi khalayak umum atau sudah umum kita itu mengatakan seseorang itu sedang mengeluarkan air mata buaya ketika dia lagi pura-pura sedih atau pura-pura menyesal. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang delta, teman-teman. It means they are pretending to be sad. Jadi maksudnya mereka itu lagi pura-pura sedih. Oke, lanjut ke nomor 41. Number 41. Why do crocodiles have tears in their eyes? Nah, kenapa buaya itu ada air mata di mata mereka, teman-teman? Nah, tadi dijelaskan ya, buaya itu ada air matanya bukan karena mereka itu menangis karena sedih gitu ya, atau pura-pura sedih bukan, tapi memang itu cara mereka mengeluarkan keringat dari dalam tubuhnya. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang Charlie ya. They are getting rid of salt. Jadi mereka itu menyingkirkan kadar garam yang berlebihan dari dalam tubuhnya atau keringetan seperti itu. Oke, number 42. Number 42. What does the tour guide recommend? Nah, jadi apa yang tour guide-nya atau pemandu wisata tadi rekomendasikan, teman-teman? Nah, ini merujuk ke pernyataan beliau yang terakhir tadi. Ketika melihat buaya tadi, beliau bilang, kalian boleh mengeluarkan kamera dan mengambil gambar dari sini di atas tram. Gitu ya. Jadi yang disarankan adalah yang alpha, taking photographs. Jadi mengambil foto atau mengambil gambar seperti itu. Nah, kita lanjut ke audio berikutnya. Silahkan dicoba lagi ya, teman-teman. Silahkan, jangan takut salah. Questions 43 through 46. Listen to the following lecture by a university professor. Please take your seats now because I would like to begin today's lecture. Today, we will be discussing one of the more elegant and distinct forms of 19th century transportation, the clipper ship. Clipper ships of the 19th century were the graceful, multi-sailed, ocean-going vessels that were designed for maximum speed. They were given the name clipper ship in reference to the fact that they clipped along at such a fast rate of speed.
Clipper ships were constructed with a large number of sails in order to maximize their speed. They often had 6 to 8 sails on each of the masts, and ships commonly had 3 and perhaps 4 masts. The speeds that they achieved were unbelievably fast for the era. Clipper ships could, for example, accomplish the amazing feat of traveling from New York to San Francisco in less than 100 days. Clipper ships first came into use in the United States in the 1840s. They were originally intended to make the trip from New York around the tip of South America and on to China in order to transport tea to the United States. Once gold was discovered in California in 1848, clipper ships were immediately put into use to carry large numbers of gold prospectors and large amounts of mining supplies from the East Coast to California. With the success of the American clipper ships, the British began their own fleet of clipper ships to transport goods from the far reaches of the British Empire. That's all for today's class. Don't forget that there's a written assignment due on Friday. Number 43. In which course would this lecture most probably be given? Number 44. What is the most likely meaning of the expression to clip along? Number 45. What were clipper ships first used for in the United States? Number 46. What does the professor remind the students about? Oke, waktunya habis, teman-teman. Dan saya lihat ada jawaban ada jawaban CBDB, maksud saya ya. CBDB, ada juga BDDB, CBAA. Oke, kita cek bersama. Kita dengarkan kembali dulu dengan skripnya supaya mudah untuk kita diskusi. Silahkan, teman-teman. Questions 43 through 46. Listen to the following lecture by a university professor. Please take your seats now because I would like to begin today's lecture. Today, we will be discussing one of the more elegant and distinct forms of 19th century transportation, the clipper ship. Clipper ships of the 19th century were the graceful, multi-sailed, ocean-going vessels that were designed for maximum speed. They were given the name clipper ship in reference to the fact that they clipped along at such a fast rate of speed. Clipper ships were constructed with a large number of sails in order to maximize their speed. They often had 6 to 8 sails on each of the masts, and ships commonly had 3 and perhaps 4 masts. The speeds that they achieved were unbelievably fast for the era. Clipper ships could, for example, accomplish the amazing feat of traveling from New York to San Francisco in less than 100 days. Clipper ships first came into use in the United States in the 1840s. They were originally intended to make the trip from New York around the tip of South America and on to China in order to transport tea to the United States. Once gold was discovered in California in 1848, clipper ships were immediately put into use to carry large numbers of gold prospectors and large amounts of mining supplies from the East Coast to California. With the success of the American clipper ships, the British began their own fleet of clipper ships to transport goods from the far reaches of the British Empire. That's all for today's class. Don't forget that there's a written assignment due on Friday.
Nah, itu tadi ya, teman-teman, itu adalah sebuah perkuliahan gitu ya, oleh seorang profesor universitas. Nah, tadi beliau berkata, silakan duduk sekarang karena saya akan memulai kuliah hari ini. Nah, hari ini kita akan membahas salah satu dari bentuk-bentuk alat transportasi abad ke-19 yang lebih elegan dan eh, berbeda gitu ya. Namanya adalah clipper ship atau kapal clipper ya. Jadi kapal clipper dari abad ke-19 merupakan kapal-kapal pengarung lautan yang memiliki banyak layar yang besar yang didesain untuk kecepatan penuh. Nah, mereka itu diberi nama clipper ship karena fakta bahwa mereka itu clip along. Nah, tadi ditanyakan ya. Jadi mereka itu clip along pada kecepatan yang sangat tinggi. Nah, clipper ship itu dibuat dengan sejumlah besar layar atau sejumlah layar untuk memaksimalkan kecepatan mereka. Nah, mereka seringkali memiliki 6 hingga 8 layar pada setiap tiang kapal. Dan kapal-kapal itu umumnya memiliki 3 dan mungkin 4 tiang kapal. Kecepatan yang mereka bisa capai itu sangatlah cepat untuk eranya. Nah, clipper ship itu contohnya itu bisa melakukan tugas yang menakjubkan, yaitu atau untuk melakukan perjalanan dari New York ke San Francisco dalam kurang dari 100 hari. Nah, clipper ship itu pertama kali digunakan di Amerika Serikat pada tahun 1840-an. Nah, mereka awal mulanya itu dimaksudkan untuk melakukan perjalanan dari New York mengelilingi ujung dari Amerika Selatan dan lanjut menuju Cina untuk mengangkut teh dari Amerika Serikat. Ke Amerika Serikat, maaf teman-teman. Jadi dari Cina tehnya itu dibawa ke Amerika Serikat. Nah, kemudian seketika emas itu ditemukan di California pada tahun 1848, kapal Clipper itu segera dialihfungsikan untuk mengangkut sejumlah besar pencari emas dan juga sejumlah besar persediaan tambang dari pantai timur menuju California. Nah, dengan keberhasilan kapal clipper ship-nya Amerika, Britania itu memulai armada clipper ship mereka sendiri untuk mengangkut barang-barang dagangan dari tempat-tempat yang jauh dari kerajaan Britania Raya. Nah, itu saja untuk kelas hari ini. Jangan lupa bahwa ada tugas tertulis yang paling lambat dikumpulkan hari Jumat. Nah, sekarang kita dengarkan soal-soalnya, teman-teman. Number 43. In which course would this lecture most probably be given? Nah, di mata kuliah apakah em, perkuliahan ini tadi kemungkinan diberikan, teman-teman, atau pembicaraan tadi itu diberikan? Nah, tadi membahas tentang alat transportasi di abad ke-18, di abad ke-19 ya, di Amerika Serikat. Nah, jadi jawabannya yang tepat adalah yang Charlie, teman-teman. Karena nggak mungkin olahraga air ya, ngomongin tentang kapal. Fisika juga nggak ada teori fisika ataupun peristiwa ataupun hukum fisika gitu ya, nggak ada di situ. Jadi yang Bravo nggak bukan. Kalau yang Delta psikologi kan ngomongin kapal ya, teman-teman. Masa ada psikologinya? Jadi jawabannya adalah yang Charlie, sejarah Amerika, lebih tepatnya sejarah transportasi Amerika. Oke, lanjut ke nomor nomor berikutnya. Number 44. What is the most likely meaning of the expression to clip along? Nah, jadi apa yang kemungkinan besar, apakah kemungkinan besar makna dari ungkapan to clip along? Nah, ini salah satu alasan kenapa saya sebutkan ke teman-teman kalau menemukan vocab yang tidak tahu artinya, lewati saja. Karena bisa kita tebak teman-teman artinya ya. Jadi clip along tadi itu disebutkan ketika si penulis itu mengumbar-umbar. Bukan penulis, maksud saya si pembicara tadi mengumbar-umbar tentang seberapa cepat kapal tersebut. Nah, kalau teman-teman perhatikan di pilihan A, B, C, D, yang ada kata cepatnya itu cuma satu ya, yaitu yang Bravo. Dan memang jawabannya Bravo, teman-teman. To move fast, untuk melesat atau melaju cepat seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang Bravo ya, teman-teman. Lanjut ke nomor berikutnya. Number 45. What were clipper ships first used for in the United States? Nah, jadi untuk apa gitu ya? Untuk apa clipper ship pertama kali digunakan di Amerika Serikat?
Nah, di tahun 1840-an, clipper ship itu digunakan untuk melakukan perjalanan dari New York, mengelilingi ujung dari Amerika Selatan ya, kemudian berlanjut menuju Cina untuk mengangkut teh eh, ke Amerika Serikat. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang alpha ya, teman-teman. To bring tea from China, untuk mengangkut teh dari Cina. Oke, lanjut. Number 46. What does the professor remind the students about? Nah, apa yang profesornya tadi ingatkan kepada para mahasiswanya, teman-teman? Maksudnya di akhir tadi ya. Jadi di akhir tadi siapa tadi profesornya itu menjelaskan jangan lupa kalau ada tugas tertulis yang paling lambat dikumpulkan hari Jumat. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang delta ya, teman-teman. Some written homework. Jadi tugas tertulis, PR tertulis seperti itu. Hati-hati dengan yang Bravo ya. Yang Bravo memang ada kata on Friday, hari Jumat. Tapi bukan kuis ya, yang bikin salah itu kuisnya. Jadi hari Jumat itu maksudnya hari terakhir pengumpulan tugas tertulisnya, bukan kuisnya yang dilakukan hari Jumat. Jadi jawabannya adalah yang delta, teman-teman. Oke, lanjut ke audio yang terakhir. Silahkan teman-teman, dicoba dulu, jangan takut salah. Silahkan ya. Questions 47 through 50. Listen to the following talk by a drama coach to a group of actors. I know that some of you are feeling more than a little nervous about tonight's performance, and I want you to understand that this is quite a natural feeling. You are going to be on stage in front of a lot of people tonight, and it's normal to be experiencing some nerves. I would like to help you to understand these feelings and not let them interfere with your performance. What you are experiencing is called stage fright. Stage fright is the fear that develops before you give a performance in front of an audience. Stage fright is not experienced just by actors and actresses. It can also be experienced by musicians, athletes, teachers, anyone who performs in front of a group of people. It occurs before a performance when a performer is concerned about looking foolish in front of others. Just before tonight's performance, if you're feeling a bit tense, if your knees are shaking, if your stomach has butterflies in it, and if you are thinking about how bad your performance could be, then you have a major case of stage fright. To control stage fright, you can work to control both the physical reactions and the negative thoughts. To combat the physical reactions, you can try techniques such as deep breathing, muscle relaxation, or even just laughing to relieve some of the pressure. To combat the negative thoughts, you should force yourself to focus on what you have to do, rather than on what other people are going to think. That's all I have to say for now. I'll see you back here at 6 o'clock, because the performance starts at 8 o'clock. Just remember that if you begin to feel at all nervous, try some deep breathing to relax, and focus your thoughts on the performance that you are about to give. See you this evening. Number 47. Who would probably not experience stage fright in their work? Number 48. What physical reaction might someone who is experiencing stage fright commonly have? Number 49. How can someone combat the negative thoughts associated with stage fright? Number 50. When should the actors arrive at the theater? Oke, waktunya sudah habis ya, teman-teman. Dan saya lihat teman-teman ada jawaban CBAA, DADD, AABC,
BADC, ACDC, DADC. Oke, mari kita cek teman-teman. Kita dengarkan kembali dulu dengan skripnya ya. Silahkan. Questions 47 through 50. Listen to the following talk by a drama coach to a group of actors. I know that some of you are feeling more than a little nervous about tonight's performance, and I want you to understand that this is quite a natural feeling. You are going to be on stage in front of a lot of people tonight, and it's normal to be experiencing some nerves. I would like to help you to understand these feelings and not let them interfere with your performance. What you are experiencing is called stage fright. Stage fright is the fear that develops before you give a performance in front of an audience. Stage fright is not experienced just by actors and actresses. It can also be experienced by musicians, athletes, teachers, anyone who performs in front of a group of people. It occurs before a performance when a performer is concerned about looking foolish in front of others. Just before tonight's performance, if you're feeling a bit tense, if your knees are shaking, if your stomach has butterflies in it, and if you are thinking about how bad your performance could be, then you have a major case of stage fright. To control stage fright, you can work to control both the physical reactions and the negative thoughts. To combat the physical reactions, you can try techniques such as deep breathing, muscle relaxation, or even just laughing to relieve some of the pressure. To combat the negative thoughts, you should force yourself to focus on what you have to do, rather than on what other people are going to think. That's all I have to say for now. I'll see you back here at 6 o'clock, because the performance starts at 8 o'clock. Just remember that if you begin to feel at all nervous, try some deep breathing to relax and focus your thoughts on the performance that you are about to give. See you this evening. Nah, itu tadi ya, teman-teman. Jadi kalau diartikan itu adalah sebuah pembicaraan oleh seorang pelatih drama kepada sekelompok aktornya atau praga ya. Nah, tadi dikatakan, saya tahu bahwa beberapa dari kalian itu sedang merasa lebih dari sedikit gugup mengenai pertunjukan nanti malam. Dan saya ingin kalian memahami bahwa ini tuh merupakan perasaan yang normal atau wajar gitu ya, alami gitu. Nah, kalian akan berada di atas panggung di depan banyak sekali orang nanti malam dan wajar apabila mengalami eh, ketegangan-ketegangan atau rasa tidak nyaman tersebut. Nah, saya ingin membantu kalian memahami perasaan-perasaan tersebut dan tidak akan membiarkan perasaan-perasaan tersebut mengganggu pertunjukan kalian. Nah, apa yang kalian sedang alami itu disebut dengan demam panggung. Demam panggung merupakan rasa takut yang muncul sebelum kalian memberikan sebuah pertunjukan di depan audiens. Nah, demam panggung itu tidak hanya dialami oleh peraga dan juga jadi nggak dialami oleh aktor dan aktris saja. Dia juga bisa dialami oleh musisi, atlet, guru, siapapun yang tampil di depan sekelompok orang. Nah, jadi demam panggung itu terjadi sebelum sebuah pertunjukan ketika seorang performer itu khawatir akan terlihat konyol di depan banyak orang. Nah, tepat sebelum pertunjukan nanti malam, jika kalian merasakan sedikit gugup gitu ya atau tegang, jika lutut kalian itu gemeteran, jika perut kalian seperti ada kupu-kupunya, nah ini idiom ya teman-teman. If your stomach has butterflies in it, itu maksudnya grogi atau nggak nyaman gitu ya. Dan jika kalian merasa atau berpikir keras gitu ya, jika kalian berpikir keras seberapa buruk pertunjukan nantinya, disitulah kalian sedang mengalami atau tanda-tanda besar kalian mengalami demam panggung. Nah, untuk mengendalikan demam panggung, kalian bisa berusaha untuk mengendalikan entah itu reaksi fisiknya dan juga pikiran-pikiran negatifnya. Nah, untuk mengalahkan reaksi fisiknya, kalian harus mencoba beberapa teknik. Seperti misalnya menarik nafas yang dalam, regangkan otot, atau hanya ketawa ketiwi untuk meregakan ketegangan-ketegangannya. Nah, untuk melawan pikiran negatifnya, kalian harus berfokus pada apa yang kalian harus lakukan daripada pada apa yang orang-orang nanti akan pikirkan.
Nah, itu saja yang saya harus katakan sekarang. Nah, saya akan menemui kalian lagi di sini jam 6 karena pertunjukannya mulainya jam 8. Ingat-ingat saja, jika kalian mulai merasa gugup, cobalah menarik nafas yang dalam untuk rileks dan juga fokuskan pikiran kalian pada pertunjukan yang akan kalian berikan. Sampai jumpa nanti malam. Oke, kita dengarkan soal-soalnya, teman-teman. Number 47. Who would probably not experience stage fright in their work? Nah, jadi siapa yang kemungkinan tidak mengalami demam panggung di pekerjaan mereka? Nah, tadi disebutkan ya, demam panggung itu dialami oleh siapapun yang tampil di depan sekelompok orang atau di depan banyak orang. Nah, sedangkan di sini yang ditanya yang tidak mengalami demam panggung, teman-teman. Jadi yang tidak tampil di depan banyak orang ya. Nah, berarti jawabannya adalah yang alpha, writers atau penulis. Kan kalau penulis itu bekerja nggak harus dilihat orang ya, teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang alpha, yang tidak mengalami demam panggung dalam pekerjaan mereka adalah penulis. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Number 48. What physical reaction might someone who is experiencing stage fright commonly have? Nah, reaksi fisik apa yang mungkin seseorang yang mengalami demam panggung miliki? Nah, tadi ada beberapa ya, teman-teman. Mari kita cek satu-satu. Yang alfa, dia akan melihat kupu-kupu. Nah, kupu-kupu itu bukan dilihat ya, teman-teman. Tadi itu dipakai di idiom atau ungkapan. Jadi, if you have, if you apa tadi ya? Jadi kayak ada kupu-kupu di perutnya gitu, teman-teman. Jadi there is butterflies in your stomach, atau if you have butterflies in your stomach itu maksudnya, atau if your stomach has butterflies in it, itu maksudnya adalah nggak nyaman atau grogi. Jadi bukan melihat kupu-kupu ya, teman-teman. Jadi yang alfa bukan, kalau yang bravo dia akan mematahkan satu kakinya. Nah, ini juga bukan karena nggak ada juga tadi di situ dan terlalu ekstrim gitu juga ya. Kalau yang Charlie dia akan memiliki lutut yang gemeteran. Nah, ketemu. Jawabannya adalah yang Charlie, teman-teman. Jadi if you have if your knees are shaking tadi gitu ya. Jika lututmu bergemeteran atau gemeteran seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang Charlie. Lanjut ke number 49. Number 49. How can someone combat the negative thoughts associated with stage fright? Nah, jadi bagaimana orang itu bisa mengalahkan pikiran negatif yang berhubungan dengan demam panggung? Nah, kalau mengalahkan pikiran negatif tadi caranya cuma satu ya, teman-teman, yaitu dengan berfokus pada apa yang harus dilakukan. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang delta ya, by focusing on what they need to do. Jadi dengan berfokus pada apa yang mereka perlu perbuat atau lakukan seperti itu. Oke, terakhir nomor 50, teman-teman. Number 50. When should the actors arrive at the theater? Nah, jadi kapan para aktornya itu harus tiba di teater, teman-teman? Nah, tadi disebutkan ya, kalau pertunjukannya itu mulainya jam 8. Jadi mereka harus tiba di situ jam 6. Otomatis jawabannya adalah yang Charlie, at 6 o'clock. Seperti itu. Jadi jawabannya Charlie ya, teman-teman. Nah, kurang lebih begitu untuk listening part B dan part C. Ya, untuk memperkaya vocab dan membiasakan teman-teman mengenali apa yang diucapkan dalam bahasa Inggris itu sangat perlu latihan, teman-teman. Jadi saya mohon kalau teman-teman ada waktu, mohon berlatih ya. Dan sambil saya absen, kalau teman-teman ada pertanyaan jangan sungkan-sungkan untuk unmute ya. Silahkan teman-teman bisa di-unmute. Mister, Iya, silahkan Mister. Boleh ditanyakan. mau tanya kalau nanti tesnya online itu soalnya 4 pertama tadi itu langsung muncul 4 apa tetap satu-satu gitu ya, Mister? Nah, untuk tampilannya itu saya samakan ya, teman-teman. Jadi, untuk tampilannya itu, teman-teman nanti ketika mendengarkan audionya itu atau pembicaranya itu sedang berbicara, itu teman-teman akan bisa melihat 4 soal. Jadi 4 soal akan ditampilkan, tapi ini nggak bisa diklik. Jadi hanya untuk preview ya, teman-teman, atau hanya sebagai tampilan saja. Nah, teman-teman nanti baru bisa menjawab ketika soal itu ditampilkan satu persatu seperti ini. Jadi kalau pertanyaan apakah bisa melihat keempat soal, jawabannya bisa, Mister. Ketika audionya itu diputar atau ketika teman-teman nanti mendengarkan pembicaraannya sedang berlangsung.
Nah, memang sebenarnya ada beberapa tips, tapi ini beda orang beda saran ya. Maksud saya kadang ada yang sambil mendengarkan itu sambil membaca soal, sambil menjawab. Dan itu ada tips lanjutan. Jadi kalau teman-teman pakai cara itu, enaknya adalah listening itu urut, teman-teman. Jadi ketika teman-teman sambil mendengarkan itu sambil menjawab, itu nanti kalau sudah ketemu jawabannya lanjut ke informasi berikutnya. Jadi runtut sama kayak kita mendengarkan audionya. Soalnya itu juga runtut, teman-teman. Gitu ya. Nah, tapi sekali lagi itu tidak untuk semua orang. Saran saya kalau teman-teman belum terbiasa dengan teknik tersebut, itu akan memecah konsentrasi malahan. Jadi saran saya jangan pakai cara itu. Tapi kalau teman-teman sudah terlampau sering latihan atau sudah terbiasa dengan listening, pakai cara itu nggak apa-apa. Karena yang saya pakai juga cara itu, teman-teman. Ketika tes. Seperti itu. Kalau apa namanya, berapa detik Mister sebelum audionya di play tadi tuh? Sebelum audionya di play, itu Buat screening baca gitu loh, biar ada waktu berapa detik. oh, kalau itu nggak ada, Mister. Nggak ada, kita nggak dikasih waktu. Jadi gini, mungkin waktu teman-teman screening ada, tapi ini juga sekali lagi tidak saya sampaikan ya. Maksudnya tidak saya sarankan. Kenapa? Karena tadi sudah saya sampaikan di awal, penting sekali teman-teman mendengarkan juga coverage atau bocoran kisi-kisi. Jadi siapa yang akan berbicara, atau kalau nggak gitu, apa yang akan dibicarakan, atau kalau nggak gitu settingan eh, pembicaraan itu berada di mana. Karena itu yang akan membantu teman-teman mengerucutkan atau mempersempit gitu ya pilihan-pilihan vocabnya yang akan teman-teman dengarkan. Jadi untuk memprediksi makna yang akan di teman-teman dengar di audionya itu misalkan kata interest, teman-teman. Interest itu bisa artinya minat. Nah, tapi kalau ketika membicarakan tentang uang perbankan misalnya, itu nanti jadi artinya berubah menjadi bunga, suku bunga. Nah, jadi tergantung, nah, sedangkan untuk tahu apakah itu ngomongin tentang hobi atau ngomongin tentang perbankan atau ngomongin tentang yang lain, itu di awal, di sebelum audionya itu mulai. Nah, jadi kalau Mister bertanya, ada berapa detik atau berapa lama gitu ya? Mungkin kesempatannya hanya di situ, dan itu pun mungkin sekitar 1 atau 2 detik, Mister. Dan sekali lagi itu tidak saya sampaikan kalau teman-teman belum terbiasa. Tidak saya sarankan ya untuk menggunakan cara itu kalau teman-teman tidak terbiasa. Jadi saran saya ketika teman-teman baru pertama kenal dengan listening ini, gunakan cara yang kita pelajari hari ini. Jadi ketika teman-teman mendengarkan bocoran tadi ya harus mulai konsentrasi mendengarkan bocoran itu. Kalau perlu tutup mata supaya tidak terdistraksi sambil membaca-membaca ini. Karena ketika otak kita memproses dua informasi ya, yang satu yang kita dengar, yang satu yang kita baca, itu kadang konsentrasi pecah. Akhirnya kita kehilangan informasi yang harus kita terima dulu, yang kita dengarkan dulu. Tapi kalau teman-teman sudah terbiasa latihan listening sambil pokoknya sudah terbiasa lah kemampuan rekognisi teman-teman itu di listening itu sudah terasa. Teman-teman sambil apapun ketika sambil mendengarkan akan tetap paham. Sama kayak kita mendengarkan orang ngomong bahasa Indonesia gitu, teman-teman. Itu ya. Jadi saran saya adalah teman-teman biasakan dengan sering-sering latihan. Seperti itu, Mister. Baik, terima kasih Mister. Sama-sama, Mister Ari. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang lain, silakan. Sudah selesai saya absen ya, teman-teman. Jadi kalau mau tanya-tanya boleh, silakan. Sepertinya nggak ada ya, teman-teman. Baik, kalau gitu, atau nanti ketika teman-teman mereview kembali video rekaman, atau ketika teman-teman latihan gitu ya, menemukan kesulitan, boleh japri, teman-teman. Nah, terima kasih atas kehadiran teman-teman hari ini dan juga partisipasi aktifnya. Semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat. And I'll see you again next time. Belas I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.